Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pejuang 2 garis. Hasil labku mengatakan aku low AMH. Kenapa ya AMH-ku kok rendah? Apakah ada cara untuk menaikkan level AMH? Hari ini akan ngobrol langsung dengan dokter spesialis fertilitas, Dr. Ali Mahmud dari Asya IVF. Halo Dr. Ali, selamat siang. Selamat siang, Bu Min. Boleh perkenalkan diri dulu, dokter? Oke, jadi saya Dr. Ali Mahmud, SPOG, konsultan fertilitas dan endokrin. Saya dari ASA IVF Surabaya. Baik dokter, apa sih dokter yang sering dikatakan dengan AMH itu sendiri? Ya, mungkin masyarakat sekarang lebih terbuka ya, sehingga hal-hal, sebenarnya ini hal yang sangat spesifik, tapi banyak pasien-pasien yang menanyakan hal itu, apakah AMH itu berhubungan dengan nasib gitu ya, nasib Betul. masa depan bagaimana. Sebenarnya kalau kita boleh jelasin sebelum kita ke AMH ya, jadi pada wanita itu kan ada rahim, ada saluran telur, dan ada 2 indung telur gitu ya. Nah, di dalam indung telur itu ada namanya sel telur. Nah, sel telur itu dia jadi sel telur ini punya semacam gudang gitu ya, semacam berapa sel telur itu pada wanita itu. Biasanya pada saat dia mulai masa subur itu kurang lebih 350 sampai 500 ribu sel telur gitu ya. Kemudian dalam waktu kira-kira 35 sampai 45 tahun dia akan habis. Nah, sebenarnya sel telur ini akan berkurang dengan berjalannya waktu. Tapi pada beberapa orang berkurangnya itu lebih cepat, bahkan di bawah 40 tahun kadang-kadang sudah mau habis. Nah, sel telur ini pada sel telur yang masih sangat kecil ini menghasilkan hormon yang namanya hormon AMH. AMH itu singkatan dari anti-Mullerian hormone. Nah, ini sebagai gambaran sebenarnya berapa sel telur yang masih ada di dalam indung telur itu. Contoh misalnya, karena dia tiap bulan itu diekspresikan atau ditunjukkan, misalnya waktu USG kita lihat, oh sel telurnya ada 15, berarti kan normal gitu ya. Iya, betul. Beda misalnya usianya masih 30, oh telurnya tinggal 5. Nah ini tentu pertanyaan besar, apakah telur yang 5 itu cadangannya juga masih banyak? Nah biasanya sinkron atau berkorelasi bahwa telur yang nampak di USG itu cadangannya juga hampir sama. Kalau telurnya normal berarti cadangannya masih normal. Nah, cadangan itu kan kita nggak bisa lihat. Nah, kita bisa melihat secara tidak langsung dengan mengukur AMH tadi. Jadi, Berarti ngukur hormon AMH gitu ya dokter Ya. ya. Tapi dokter, low AMH ini apakah sama dengan menopause dini dokter? ya boleh dibilang ada kemiripan tapi tidak sama. Jadi pada yang dikatakan menopause dini, jadi menopause itu kan berarti sudah tidak menstruasi. Betul. Dan dini itu kapan dikatakan dini itu bila umurnya kurang dari 40 tahun. Nah, normalnya kan orang menopause di Indonesia itu antara 45 sampai 50 tahun. Nah, jadi kalau di bawah 40 tahun AMH-nya sudah sangat rendah dan kemudian disertai tidak 1 tahun atau lebih, itu dikatakan menopause dini. Sedangkan low AMH itu adalah kondisi di mana kadar AMH itu rendah dan itu disertai jumlah sel telur yang juga tinggal sedikit. Nah, tentu kita lihat apakah dia di usia berapa. Kalau low AMH itu di usia 45 itu normal gitu ya. Tapi kalau low AMH di usia misalnya di bawah 35, di bawah 40 itu kondisi yang tidak normal. Tetapi ini suatu hal yang sedikit berbeda karena low AMH itu masih mungkin untuk bisa hamil, tergantung kondisi lainnya seperti apa. Misalnya apakah saluran telurnya buntu, rahimnya bagus apa enggak, spermanya bagus apa enggak, menikahnya udah berapa lama gitu ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa punya anak atau tidak, bukan hanya sekedar kadar AMH-nya. AMH penting tetapi bukan satu-satunya. Tapi apakah hormon AMH ini sendiri bisa dinaikkan mungkin dari pola makan, pola hidup, atau vitamin-vitamin? Jadi hormon AMH ini apakah bisa naik ya dok? Ya, jadi hormon AMH itu sebenarnya kalau secara faktanya itu tidak bisa naik. Tetapi ada beberapa upaya kita bagaimana sel telur yang belum nampak itu kita support untuk bisa tampak sehingga seolah-olah AMH-nya naik, dan naiknya tentu tidak
Misalnya normalnya itu antara 2 sampai 4,5, bukan berarti nanti menjadi 3 dari 0,5, enggak. Biasanya kalau misalnya 0,5 kalau untuk naik menjadi 0,7 seperti itu. Tentu tidak akan sesuatu yang signifikan, tetapi ada sedikit bisa naik. Kalau misalnya low AMH ini apakah ada treatment khusus seperti saya pernah mendengar OVA PRP, Dok? Apakah itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas dari AMH tersebut, Dok? Ya, jadi sebenarnya AMH ini kan suatu tool ya, suatu alat untuk menilai apakah jumlah telur, cadangan telur pada ovarium wanita itu masih banyak atau tidak. Pada low AMH berarti kan cadangan telurnya itu sedikit gitu ya. Betul. Tetapi tentu ini hal yang berbeda antara cadangan telur dengan kualitas telur gitu ya. Pada orang-orang di bawah 35, walaupun mungkin cadangan telurnya itu sedikit, tetapi tentu kita bisa berharap kualitasnya masih banyak yang baik dibanding kalau low AMH terjadi pada usia misalnya di atas 40. Tentu kualitas telur sudah banyak yang kurang baik. Nah, sebenarnya kesempatan yang baik ini tentu bisa kita manfaatkan dengan mendorong para moms and dad semuanya untuk sesegera mungkin ke dokter kalau memang didapati kondisi AMH-nya memang rendah gitu. Jadi yang pertama adalah jangan nunda ya dokter ya. Betul. Untuk kalau misalnya sudah tahu low AMH, jadi segera temui dokter. Lalu apa saja sih dok langkah-langkah yang dapat dijalankan ketika kita sudah tahu hormon AMH kita rendah? Misal mungkin ada tes atau seperti apa? Langkah yang pertama ke dokter. Nah, tentu ya, jangan diputusi sendiri gitu ya, gitu. ke dokter. Apalagi kalau AMH itu berhubungan dengan fertilitas, tentu ke dokter mungkin bisa yang subspesialis fertilitas dan endokrin atau dokter yang memang berkonsentrasi di bidang pelayanan fertilitas. Dengan pemeriksaan itu tentu dokter akan menilai apakah low AMH ini sangat mempengaruhi kondisi pasien itu atau ada hal-hal lain yang bukan hanya low AMH itu harus diperbaiki, tapi misalnya ada endometriosis, kemudian ternyata juga salurannya buntu. Tentu pilihan-pilihan nanti pada pasangan ini yang pengen punya anak itu akan berbeda gitu ya. Misalnya usianya 30, low AMH, semuanya baik. Nah, kita masih punya sedikit waktu untuk pada pasien ini untuk mencoba hal-hal yang mungkin misalnya masih pengen normal 2-3 bulan ke depan gitu ya. Oh iya, hamil alami, Ya, coba misalnya, dulu gitu kalau ya. semuanya baik ya, kalau misalnya spermanya baik, salurnya baik, rahimnya baik, dan baru menikah misalnya, ternyata low AMH. Tapi memang tidak boleh dipanjang-panjangin, karena begitu low AMH itu terjadi pada usia di bawah 40, ada resiko telur itu akan habis dalam waktu yang lebih cepat. Apakah ada pasien dokter sendiri yang yang low AMH tetapi berhasil hamil, dok? Jadi kita tentu ada pasien-pasien dengan low AMH ini, baik karena dia dengan sebab yang kadang-kadang sering tidak jelas kenapa gitu ya. Tapi ada juga penyebabnya low AMH itu karena endometriosis, misalnya karena bekas operasi dari induk telurnya itu bisa. Jadi pada kondisi-kondisi seperti ini tentu juga akan menyebabkan low AMH, dan ini pasien kita pasti ada gitu ya kondisi-kondisi seperti itu, dan menurut saya ya lumayan agak banyak gitu ya. Dan ini tantangan tersendiri di klinik-klinik fertilitas. Tentu ada upaya-upaya sebelum pasien itu melakukan program, kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh apakah pasien ini nanti bisa langsung program, misalnya karena waktunya nggak banyak, misalnya IVF gitu ya. Kadang-kadang bisa langsung, kadang-kadang juga perlu persiapan, kadang bisa 3 bulan, kadang 6 bulan baru kita bisa mulai. Jadi nggak sama pada tiap-tiap pasien. Terakhir nih dok, pesan apa yang ingin disampaikan untuk pejuang low AMH di luar sana, dok? Oke, yang pertama jangan tunda ya, jangan tunda untuk konsultasi. Yang kedua, segera putuskan program kehamilan apa untuk mempercepat terjadinya kehamilan. Selama kesempatan itu masih ada, selama telur itu masih ada, apalagi kalau pasangan itu di bawah 35 tahun, tentu ini sangat menguntungkan dibanding menunggu usia di atas 35 tahun. Saya kira itu mungkin yang perlu harus
perhatikan. Terima kasih dokter atas penjelasan yang sangat informatif dan menenangkan. Sampai jumpa di YouTube selanjutnya.